Haleluya, shalom, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saat ini kita berada. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita memuji menyembah Tuhan kita. Dan biarlah ibadah hari ini boleh membawa berkat, boleh menguatkan kita semua dimanapun saat ini kita berada. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa bagi kami, terima kasih buat setiap penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu bagi kami. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih berikan sampai detik hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak untuk terima semuanya. Saatnya kami akan memuji menyembah-Mu. Kami akan beribadah kepada-Mu Tuhan. Mari Engkau memberkati Tuhan dari awal pertengahan sampai selesainya. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur dan kami siap menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, sekali lagi naikkan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, setiap penjagaan Tuhan dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini itu semua karena Engkau ya Tuhan. Ada banyak masalah pergumulan kami boleh lalui, tapi bersama dengan Tuhan kami bisa kuat dan kami bisa tabah untuk menjalaninya. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya,
Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari yang percaya, kita sama-sama sembah Tuhan. Oh, Yesus, Kau penolongku. Kau yang peliharaku, Kau yang memberkatiku. Haleluya.
bahwa kami semakin setia dengan Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan di saat diperhadapkan kami dengan masalah, kami tetap memandang kepada Engkau, bahwa Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Engkau Allah yang senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi naikkan pujian ini. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Saatnya kami akan diberkati oleh firman-Mu. Mari Engkau memberkati kami semua. Terima kasih sehingga lewat firman-Mu hari ini kami boleh terus dikuatkan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan kiranya terus menolong kita, menyertai kita, dan menolong dalam segala perkara. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online LOB Ministry. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dalam setiap ibadah, dan kita percaya bahwa janji berkat Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada tim LOB Ministry yang mempercayakan pelayanan firman Allah. Tuhan terus memakai tim LOB Ministry jadi berkat bagi banyak jiwa, dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari sama-sama kita berdoa sebelum kita menerima firman Allah. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersuka cita karena Tuhan, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Tak pernah Engkau tinggalkan kami. Di tahun 2021 kami sudah lewati bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa di tahun 2022 ini merupakan tahun yang penuh dengan kemenangan bagi kami. Bersama dengan Tuhan kami dapat menanggung segala perkara. Saat ini Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tuhan tolong urapi, berkati, biar pemberitaan firman-Mu hari ini menolong kami semua, menguatkan kami, mengingatkan kami untuk terus hidup berkenan di mata Tuhan. Urapi kami semua, dan kami buka hati kami untuk terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita
membuka Alkitab kita dan kita belajar dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini saya beri tema firman Tuhan mulai dari perkara yang kecil. Mulai dari perkara yang kecil. Sebab begini, tidak ada sesuatu yang jadi besar tanpa dimulai dari hal yang kecil. Oleh sebab itu saudara-saudara, hari ini kita mau belajar bagian ini supaya kita bisa mengerti dan memahami tentang maksud dan tujuan firman Tuhan yang kita dengar. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal 25 ayat 20 sampai 21. Saya mengajak saudara kita membuka Alkitab kita dalam Matius pasal 25 ayat 20 sampai 21. Di atas perikopnya perumpamaan tentang talenta. Mari bersama-sama kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia. Hai hambaku yang setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini, saya mau katakan bahwa dalam hal kecil kita bisa belajar. Karena dari situlah proses dimulai. Saya ulangi saudara-saudara. Dalam hal kecil kita bisa belajar. Karena dari situlah proses dimulai. Kalau saudara hari ini boleh ada, itu karena kemurahan, itu karena kasih dan kebaikan Tuhan. Dan ketika Tuhan menaruh sesuatu tanggung jawab atau talenta dalam kehidupan saudara dan saya, dan mungkin ada begitu banyak orang berpikir bahwa itu tidak ada arti apa-apa, itu tidak berguna. Tapi saudara dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan yang taruh dalam kehidupan kita, sekecil apapun, sesederhana apapun, kalau kita menerima dengan segenap hati, lalu kita melakukannya dengan ketulusan hati kita, maka percayalah perkara yang kecil itu, perkara yang sederhana itu akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sehingga jiwa-jiwa bisa diselamatkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, dari hal yang kecil, dari situ awalnya Tuhan akan menyatakan sesuatu. Tuhan punya alasan, saudara-saudaraku, menempatkan sesuatu atau tanggung jawab atau kepercayaan apapun yang Tuhan taruh di hidup kita, di hati kita. Ketika kita menerima dengan segenap hati, ketika kita menerima dengan sepenuh hati, karena kita melihat Tuhan, maka saya percaya tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena begini, karena dari situ awalnya Tuhan bisa menyatakan sesuatu kepada saudara dan saya. Tidak ada hal yang jadi langsung besar ketika tidak ada hal yang kecil, saudara-saudara. Alkitab mengajar kita untuk apa? Untuk setia, untuk tekun dalam perkara yang kecil. Maka kita akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak kesaksian yang mungkin saudara dengar, yang saudara mungkin lihat, bahwa ketika ada anak Tuhan yang dipercayakan, contohnya saudara-saudaraku, di sebuah gereja ketika ada pelayan-pelayan Tuhan, ya khususnya dalam hal ini, saudara yang mungkin tugasnya membersihkan gereja. Mungkin bagi banyak orang apa artinya itu? Ya, membersihkan gereja, menyapu gereja, mengepel gereja, mengatur kursi dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, banyak orang berpikir bahwa itu perkara yang tidak masuk akal untuk melihat perkara yang besar. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melakukannya karena melihat Tuhan,
Ketika kita mengerjakannya karena kita mencintai Tuhan, maka saya percaya hal-hal yang mungkin tidak diberi nilai oleh orang lain, maka yang memberi nilai itu adalah Tuhan. Maka tanggung jawab saudara mungkin yang sederhana itu, Tuhan akan ganti dengan tanggung jawab yang lebih besar, saudara-saudaraku. Ada banyak kesaksian orang yang hanya mungkin tadinya hanya berusaha kecil-kecilan, tapi karena dia tekun mengerjakannya, tekun melakukannya, maka terus bertambah karena dia setia mengerjakannya, saudara-saudaraku. Ayat ini berkata bahwa ayat 20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, talenta adalah tanggung jawab. Talenta adalah bicara tentang kepercayaan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapapun nilainya talenta yang kita miliki, berapapun kemampuan yang kita miliki, saudara-saudaraku, yang jelas begini, jangan diamkan, jangan simpan, jangan tutupi, jangan bermasa bodoh. Seperti hamba yang dipercaya 5 talenta ini, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau dia mau melihat perkara dunia, mungkin dia bisa lemah. Kalau dia mungkin mau lihat kekuatannya, mungkin terbatas. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia tidak melihat itu, tetapi dia melihat siapa yang memberi talenta. Siapa yang memberi kepercayaan kepada dirinya, saudara-saudaraku. Dan dia tahu itu, dia mengerti itu, dia menyadari itu. Bahwa yang memberi talenta adalah Tuhan sendiri. Karena dia mengerti bahwa Tuhan yang beri talenta itu, maka dia, saudaraku, mengembangkan, dia mengerjakan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan pasti akan dipakai oleh Tuhan menjadi berkat dan terus jadi berkat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, memang tantangan ada, memang goncangan ada, tapi percayalah bahwa ketika kita melihat bahwa bukan persoalan itu yang menjadi hal utama dalam kehidupan kita, tapi kita melihat Tuhan, maka kita percaya setiap tantangan, setiap goncangan, setiap persoalan kita tidak akan bertahan dalam hidup kita karena kita percaya bahwa Tuhan yang mempercayakan kita, maka Dia juga akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan bilang kepada Musa? Saudara masih ingat? Kita berkata bahwa ketika Tuhan bicara kepada Musa, Musa, apa yang ada di tanganmu? Apa jawab Musa? Sebuah tongkat. Tongkat yang pendek, tongkat yang kecil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mau dilihat secara kasat mata, secara penilaian manusia, apa artinya tongkat yang kecil itu? Apa gunanya tongkat yang kecil itu di tangan Musa? Tapi Tuhan yang bilang, Musa, apa yang ada di tanganmu? Apakah Tuhan tidak tahu, saudara-saudaraku, apa yang ada di tangan Musa? Tuhan tahu, tapi Tuhan ingin bertanya kepada Musa supaya apa? Musa meresponi Tuhan. Musa meresponi tentang pertanyaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang begini, mungkin ada begitu banyak keahlian kita, ada begitu banyak kemampuan kita, saudara-saudaraku. Ada begitu banyak hal yang besar yang kita miliki dalam kehidupan kita, tapi kita tidak gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Musa bilang apa kepada Tuhan? Tongkat ya Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkata kepada Musa, dengan tongkatmu engkau akan membelah laut berau. Saudara dikasihi oleh Tuhan, apa artinya tongkat, saudaraku, yang kecil, yang sepertinya tidak ada nilai. Bagaimana mungkin bisa membelah laut yang begitu besar, laut yang berau, saudara-saudaraku. Tapi saya mengatakan begini, bahwa siapa yang perintahkan kita itu penting. Siapa yang menyuruh kita itu penting. Siapa yang kita percayai itu penting, saudaraku, bagi kita untuk melihat perkara yang ajaib, perkara yang besar di hadapan Tuhan. Taat saja, saudaraku, taat saja, ikuti saja apa yang menjadi keinginan Tuhan. Lalu Musa, saudaraku, mengerti maksud Tuhan bahwa
kepercayaan Tuhan kepada Musa sekalipun mungkin melalui tongkat yang pendek, tongkat yang kecil itu yang mungkin orang menilai bahwa tidak ada arti apa-apa. Tapi di tangan Musa karena Tuhan yang perintahkan, maka tongkat itu bernilai besar. Menyelamatkan umat Israel, menyelamatkan bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita setia pada perkara yang kecil, maka Tuhan punya banyak cara untuk membuka jalan, untuk melihat perkara-perkara yang besar. Kuncinya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar taat kepada Tuhan. Kita mau belajar tunduk kepada Tuhan. Sebab begini, ketika kita taat dan tunduk kepada Tuhan, maka perkara yang kecil bagi kita bukan sebuah halangan untuk kita mengerjakan yang lebih baik lagi untuk Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, hari ini apa yang saudara punya? Saya mau tanya saudara, hari ini apa yang kita punya? Apakah saudara punya investasi? Apakah investasi memuliakan Tuhan? Hari ini apa yang saudara punya? Apa saudara punya deposito? Apakah depositomu mempermuliakan nama Tuhan? Apakah saudara hari ini mempunyai harta yang banyak? Apakah hartamu yang banyak mempermuliakan nama Tuhan? Apakah saudara mempunyai sebuah skill atau talenta yang baik? Apakah skill talentamu mempermuliakan nama Tuhan? Saudara-saudaraku, apa yang kita punya hari ini yang dapat mempermuliakan nama Tuhan? Hamba yang setia ini saudara-saudaraku, 5 talenta dipercayakan dan dia mengerjakannya dengan setia, dia mengembangkannya, dia melipat gandakannya saudara-saudara, karena dia mengerti bahwa Tuhan yang menghendaki itu. Tapi saudara lihat di sini, ada hamba yang dipercaya 1 talenta. Dia bermasa bodoh. Dia berdiam diri. Dia tidak melakukan apa-apa. Lalu saudaraku, kita berkata bahwa hamba yang dipercaya 1 talenta ini, karena dia tidak mengerjakannya dengan setia, maka dia mendapat hukuman. Saudara-saudara, saya percaya kita tidak mau seperti itu. Tapi kita mau dipakai oleh Tuhan. Kita mau jadi berkat. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dunia hari-hari ini tidak akan mengerjakan hal-hal yang baik bagi kita. Hanya Kristus, hanya Tuhan yang saudara miliki. Hanya Dia yang dapat mengerjakannya jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, pesan firman Tuhan hari ini, setialah pada perkara yang kecil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saudara bilang bahwa pendeta, saya bukan siapa-siapa. Saya orang kecil, saya tidak punya apa-apa, kemampuan saya terbatas. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, apapun yang menurut saudara kecil tidak ada arti apa-apa bagi saudara, tapi kalau engkau lakukan, kalau apa yang kau miliki, engkau persembahkan untuk Tuhan, apa yang kau punya, engkau pakai untuk Tuhan, maka lihatlah perkara yang dahsyat, perkara yang ajaib Tuhan kerjakan bagi saudara dan saya. Itu terbukti. Ada banyak kesaksian yang dapat kita dengar, yang dapat kita lihat, bahwa mereka yang tadinya bukan siapa-siapa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Mereka yang tadinya tidak apa-apa, yang tidak punya apa-apa, diberkati Tuhan dengan luar biasa, dan mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setialah pada perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar kepada saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memulai sesuatu dari yang kecil hingga menjadi besar, kita harus membuat sebuah perbaikan. Sama-sama katakan perbaikan. Sama-sama lagi, perbaikan. Ini penting sekali saudara-saudara. Untuk memulai sesuatu dari yang kecil hingga menjadi besar, saudara-saudaraku, kita harus membuat sebuah perbaikan. Karena tanpa perbaikan, maka kehidupan kita akan berjalan monoton, ya. Bahkan mungkin akan berjalan di tempat, tidak ada perbaikan. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan,
Saudara ingin melihat firman yang berkuasa itu ada dalam hidupmu. Mau tidak mau saudara, kita harus memperbaiki mezbah hidup kita. Saya ingatkan saudara lewat firman Tuhan pada hari ini. Mungkin ibadah kita harus diperbaiki. Penyembahanmu harus diperbaiki. Pemberianmu kepada Tuhan harus diperbaiki. Doamu, hubunganmu dengan Tuhan perlu diperbaiki. Untuk melihat perkara yang besar, garis bawahi saudaraku, kita perlu membuat sebuah perbaikan. Mungkin yang lalu kita ibadah asal-asalan, kita perbaiki ibadah kita. Mungkin kita sering terlambat, kita perbaiki jam ibadah kita supaya jangan sering terlambat saudara-saudaraku. Mungkin kita jarang berdoa, kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan lewat doa kita. Inilah perkara-perkara yang Tuhan inginkan saudara-saudara. Supaya kita dipercaya perkara-perkara yang besar. Karena begini, Tuhan mau cari orang yang mau bertindak. Tuhan cari orang yang mau bekerja. Tuhan cari orang yang mau melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti hamba yang dipercaya 5 talenta. Dia tidak melihat kesulitan yang akan dia hadapi. Dia tidak melihat tantangan yang besar yang nantinya yang akan dia jalani. Tapi yang jelas bahwa karena Tuhan yang percayakan dia, maka dia melangkah bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Elia, kita berkata bahwa ketika Elia memulai peperangan, saudara-saudaraku, ketika dia menghadapi 450 Nabi Baal, ini bukan perkara yang kecil untuk dikalahkan. Tapi saudara lihat, Elia bukan memperbaiki senjata perangnya. Elia bukan melihat berapa banyak orang yang akan bersama-sama dengan dia untuk berperang melawan Nabi Baal. Tapi Elia memperbaiki mezbah Tuhan. Elia sekali lagi memperbaiki mezbah Tuhan. Dia menyuruh orang supaya mengumpulkan kayu, memperbaiki parit, ya, mengumpulkan batu-batu supaya apa? Mezbah itu dibangun kembali. Supaya Tuhan hadir, Tuhan berkenan di atas mezbah yang diperbaiki itu. Saudaraku, Alkitab berkata ketika Elia memperbaiki mezbah itu, maka Tuhan turun, Tuhan hadir, menyambar persembahan yang ada di atas mezbah yang telah mereka perbaiki. Lalu mereka bisa mengalahkan 450 Nabi Baal itu. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, bukankah ini perkara yang ajaib, perkara yang dahsyat? Penting sekali kita untuk memperbaiki mezbah hati kita, mezbah hidup kita, mezbah pelayanan kita, mezbah keluarga kita, mezbah doa kita. Karena di dalamnya Tuhan bisa hadir. Tuhan bisa menyatakan kuasanya, kedahsyatannya, dan memperlihatkan jalan keluar untuk menolong kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mengingatkan kita, ibadah kita sudah tidak boleh yang main-main. Pelayanan kita sudah tidak boleh yang main-main. Persembahan kita sudah tidak boleh yang main-main. Waktu ibadah kita sudah tidak boleh yang main-main. Kita harus serius dengan Tuhan. Dengan demikian saudara-saudaraku, kita akan dipercayakan perkara-perkara yang dahsyat, perkara yang ajaib, perkara yang hebat yang dikerjakan oleh Kristus dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, setialah pada perkara yang kecil. Sampai kapan kita setia? Kesimpulan firman Allah, sampai selama-lamanya. Sampai kita mati. Kita berkata, setialah sampai mati. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, apa gunanya kita memiliki seluruh kekayaan dunia ini kalau kita tidak setia kepada Tuhan? Tapi kalau engkau punya harta di bumi ini, lalu engkau setia, saya percaya Tuhan akan pakai hidupmu jadi berkat, jadi kesaksian, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita, menguatkan kita, memulihkan kita, menjawab segala persoalan kita bahwa kita harus setia kepada Tuhan. Sebab tidak ada yang menolong kita selain Dia
yang tetap setia, menjaga, melindungi, menolong, menguatkan, dan memberkati kita. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa buat firman Tuhan. Bapak, terima kasih hari ini kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama menikmati sehidangan dengan Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu hari ini. Bapak, kami menyadari kami seringkali tidak setia kepada Tuhan. Hari ini kalau firman-Mu diperdengarkan, kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang indah atas kehidupan kami semua. Berkati semua umat-Mu yang mengikuti ibadah LOB Ministry. Hamba berdoa kiranya Tuhan menolong kami semua, Tuhan menguatkan kami, Tuhan senantiasa memampukan kami untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Secara manusia kami tidak mampu, secara kekuatan kami tidak mampu ya Tuhan. Kami hanya mau andalkan Tuhan, kami hanya mau percaya kepada Tuhan. Karena Engkaulah pertolongan kami, karena Engkaulah jawaban kami, karena Engkaulah kepastian dalam kehidupan kami. Berkati kami semua yang telah mengikuti ibadah LOB Ministry. Berkati kami semua yang telah menerima kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu mengambil bagian di hati kami, bertumbuh, berbuah lebat, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun berada. Mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Ada yang susah, Tuhan hiburkan. Ada yang jatuh, Tuhan angkat kembali. Biarlah pemulihan Tuhan terjadi atas kehidupan kami semua. Sehingga tidak ada yang terhilang. Tapi kami semua boleh melihat kemenangan yang dahsyat yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Hamba berdoa bahwa tim LOB Ministry memberkati mereka semua Tuhan. Engkau pakai mereka terus jadi berkat, jadi terang, jadi garam. Sehingga lewat pelayanan LOB Ministry ada banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Berkati pelayanan tim LOB Ministry dalam rumah tangga mereka masing-masing, usaha kerja mereka, apapun yang mereka sedang gumuli Tuhan, Engkau Allah memberkati mereka semua. Sehingga apa yang mereka kerjakan semuanya boleh berkenan dan jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa pada hari ini juga buat bangsa negara kami Indonesia diberkati oleh Tuhan. Hamba ucapkan berkat bagi Indonesia diberkati. Berkat bagi pemerintah kami diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan di Indonesia ini kemuliaan Tuhan dicurahkan. Keselamatan terjadi, jiwa-jiwa datang bertobat, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan daerah kami Sulawesi Tenggara diberkati oleh Tuhan. Biar dimanapun umat-Mu berada Tuhan, kami semua boleh mengalami kedahsyatan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, terpujilah nama-Mu. Dan kami mengucap syukur buat segala-galanya yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Ajar kami semua untuk merendahkan hati dan tetap setia di hadapan Tuhan. Ini kami yang bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami akan mengakhiri ibadah LOB Ministry hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus, senantiasa menganugerahkan berkat-Nya, kekuatan, kuasanya, penghiburannya, melimpah-limpah, terus ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita sekalian. Mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya, Kristus terus menyelamatkan kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Shalom dan sampai jumpa. Haleluya.